Ini malas gitu loh. Biasanya aku tak Ya, cepet jo. barang. Ya, kembali lagi dengan saya. Saya akan membacakan percakapan apa ya? Awakmu ah? Iya. Awakmu wis tak video, wis tak rekam. Lah, kudu maksudnya kudu rekam dan maca ngelak sarane pas ngomong gitu loh. Oh, Kok dilapor di YouTube. Oh no, inyo. Ayo, endang. Ya. Masa Ah, Apa? apa? Baik, terima kasih. Saya lagi cari ya guys ya. Bentar. Ini bisa ini mau Gemuk saya. Oke, baik. Ya. Apa gini semua gitu? lelaki di televisi. Pendek. Ya. Kembali lagi dengan Mas Aku. Oke. Saya akan membacakan cerpen dari Oki Matasan, yaitu di buku cerpen kumpulan cerpen yang bertahan dan binasa perlahan, dengan judul cerpennya yaitu Laki-laki di Televisi. Baik, terima kasih. Kata orang-orang di pasar, gambar anakku ada di televisi, memakai kaos lengan panjang berwarna hitam, bercelana hitam, dan bertopi hitam. Mereka bilang anakku pembunuh, membuat bom, lalu meledakkan bersama-sama tubuhnya hingga kepala lepas dari badan. Aku langsung pulang menyalakan televisi. Aku lihat gambar itu, laki-laki berkaos lengan panjang warna hitam, bercelana hitam, dan bertopi hitam. Orang di televisi berkata, nama orang itu Sahid, nama anakku. Orang yang ada di televisi juga berkata, orang itu berasal dari desa Kentangan, desaku. Gambar itu diputar berkali-kali, agak buram. Aku tak pernah bisa melihat jelas bagaimana wajahnya, hanya bentuk tubuhnya dan baju yang dipakainya saja yang tak terlihat jelas. Dia bukan Sahid, dia bukan anakku. Kemudian 9 bulan anak itu ada di rahimku. 18 tahun aku menyaksikan perlahan-lahan badannya meninggi dan telapak kakinya melebar. Aku hafal bagaimana dia melangkah, juga bagaimana dia menggoyang-goyangkan tangannya saat berjalan. Orang di gambar itu bukan anakku. Memang sudah 2 tahun ini saya tak lagi bersamaku. Seseorang dari kota menawarinya kerja di Malaysia jadi TKI. Bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan bayaran ringgit. Siapa yang akan menolak? Di desa ini, orang-orang yang kerja di Malaysia pulang dengan banyak uang. Mereka bisa membangun rumah lalu membeli sawah. Bandingkan kalau tetap bekerja di sini, upah kerja sehari hanya cukup untuk makan 2 kali. Sahid berangkat dengan membawa 1 tas ransel berisi 7 lembar pakaian dan 1 sarung yang sudah usang. Sebelum dia berangkat, aku sempatkan pergi ke pasar, membeli 1 peci warna hitam yang akan kuberikan sebagai bekal, agar dia selalu ingat pada ibunya yang ada di desa, juga agar dia tak pernah lupa menyembah yang di atas sana. Sejak kecil, Sahid rajin mengaji. Umur 5 tahun dia sudah tamat membaca kitab suci. Sejak itu dia juga tak pernah lupa sholat.
Sehari 5 kali, tak pernah kurang. Waktu umurnya 7 tahun, dia mulai berani azan di masjid. Suaranya terdengar di desa ini 5 kali sehari, merdu dan selalu ditunggu. Hai. Sejak dia berangkat ke Malaysia, desa ini kehilangan suara azan yang indah itu. Orang-orang menggantikannya tak pernah bisa meniru cara Said menyuarakan azan. Suara mereka terlalu cempreng. Lalu nada panggilan itu yang dulunya mengajak orang dengan lembut sekarang berubah mengentak-entak, membentak dan memaksa orang agar mengambil air wudhu. Azan dari Said semakin dirindukan. Selama di Malaysia, sebulan sekali Said mengirim kabar. Dia ceritakan bagaimana tempat dia bekerja. Orang-orang di sana menyebutnya kebun, tapi dia sendiri merasa seperti hutan. Di sekelilingnya hanya ada tanaman, penghuninya hanya sesama pekerja. Mereka hidup di bedeng-bedeng yang terbuat dari tenda. Tak ada masjid di sana. Setiap hari Said sholat di tanah-tanah basah yang sudah dialami goni yang selalu dibawa kemana-mana. Setiap hari mereka mulai bekerja jam 7 pagi lalu selesai jam 5 sore. Di hari Minggu mereka libur. Bersama pekerja yang lain, Said naik truk perusahaan menuju kota Persegap. Sebenarnya bukan kota, hanya tempat keramaian, tempat di mana mereka bisa bertemu orang lain. Bukan hanya pekerja perkebunan, mereka makan di warung lalu melihat-lihat dagangan orang di pasar. Beberapa temannya ada yang mampir ke kamar-kamar yang disewakan di belakang pasar. Mereka tidur sepanjang hari Minggu itu bersama perempuan-perempuan yang memang sudah disediakan. Kata Said, hanya dia yang tak pernah mencobanya. Dia memilih berjalan-jalan lalu mampir ke masjid yang ada di daerah itu. Disitulah ia berkenalan dengan imam masjid, lalu ikut mengaji bersama tiap hari Minggu tiba. Selain surat, Said pernah 3 kali mengirim foto. Pertama, dia mengirim gambarnya saat ada di tengah kebun, memakai sepatu yang tingginya semakin sampai lutut dan memakai topi. Lalu foto kedua saat dia bersama teman-temannya di depan pasar. Said berjajar bersama 5 temannya, dengan mereka saling merangkul pundak. Lalu foto yang terakhir, fotonya bersama imam masjid, mereka berfoto di depan masjid. Anjay. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Nabil. Karena saya sudah bosan. Ya, saya melanjutkan cerita dari Mas Afif karena Mas Afif sudah bosan. Saya melanjutkan cerita Mas Afif karena Mas Afif sudah bosan. Ya, mereka semua menyalamiku. Yang perempuan menyodorkan sesuatu di depan mulutku. Lalu, yang laki-laki memanggul kotak di pundak mereka. Orang-orang itu berkali-kali menyebut kata syuting. Aku sedang di syuting. Lalu, seorang perempuan yang cantik menanyaiku, "Bu, bagaimana perasaan ibu setelah tahu anak ibu jadi teroris?" Saya tidak tahu. Ibu tahu tidak? Said, anak ibu jadi teroris. Aku menggeleng. Ibu sudah lihat gambar yang ada di TV. Ada gambar anak ibu. Dia bukan anak saya. Ibu sudah melihat jelas. Apakah mirip dengan anak ibu? Tidak. Kapan terakhir kali ibu bertemu dengan Syahid? 2 tahun lalu. Orang-orang itu lalu masuk ke rumah. Mereka masuk ke dapur, lalu ke kamar-kamar. Mereka syuting semua isi di dalam rumah. Lalu mereka bertanya, "Mana kamar Syahid?" Aku menunjuk kamar paling depan yang dulu memang menjadi kamar Syahid. Sekarang kamar itu kosong. Di pintu kamar itu ada tempelan tulisan Arab. Aku ingat, Syahid membeli tempelan itu saat masih SD. Orang-orang melihat tempelan itu, lalu mencatat sesuatu di buku mereka. Mereka membongkar tumpukan buku-buku di meja di dalam kamar Syahid. Di tumpukan buku-buku itu, aku menyimpan surat-surat dan foto-foto yang dikirimkan Syahid. Mereka membaca surat-surat itu, melihat foto-foto yang terselip di antara surat-surat itu. Malam harinya, aku melihat gambarku di televisi. Ada rasa malu saat melihat gambarku sendiri. Perempuan tua yang sudah kisut dan peot, sedang jilbabnya yang sudah lusuh.
sangat berbeda dengan gambar orang-orang yang biasanya ada di televisi. Orang-orang yang masih muda, cantik, dan Kinis-kinis. Aku berbicara di sana. Terdengar suaraku yang lirih, bergantian dengan suara orang-orang yang bertanya. Orang yang duduk di dalam televisi menyebutku ibu teroris. Gambarku sekarang berganti dengan gambar rumahku. Rumah tua yang gentengnya sudah bocor semua. Dapurnya yang deso. Ya, Sama nih, sama. penjual beras itu berkata, aku nonton sampean di TV. Semoga anak sampean diampuni dosanya. Yang di TV itu loh, bukan anakku, kataku. Sabar bu, namanya anak, orang tua yang ikut menanggung malunya, kata penjual beras lagi. Aku tak berkata apa-apa lagi. Aku bayar beras itu, lalu bergegas pulang. Aku masuk rumah dan tak keluar-keluar lagi. Malam ini aku tidak menonton televisi. Esok harinya orang-orang itu tak datang lagi. Aku tak mau lagi menyalakan TV. Aku tak mau lagi melihat gambar laki-laki itu. Aku juga tak mau lagi melihat wajahku. Laki-laki itu bukan Syahid. Aku bukan ibu teroris. 2 hari, 3 hari, 5 hari. Orang-orang itu tak pernah datang lagi. Tetangga sudah tak ada yang bertanya macam-macam lagi. Mereka semua pasti sudah tahu laki-laki itu bukan anakku. Mereka semua pasti sekarang tunggu sampai Syahid pulang. Aku akan pamer ke semua orang. Cepat pulang ya Syahid, cepat pulang ya nak. Selesai. Passwordnya dulu. Nanti mati ini. Sambil berubah dong.